Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4, untuk memaparkan atau menjelaskan materi terkait sistem respirasi pada manusia. Sebelum kita masuk pada pemaparan materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Silviana Aristaningsi dengan NIM 46201018. Yang kedua ada saya sendiri, Rizlon Kapewatu, dengan NIM 46201019. Yang ketiga ada Shalomita Indalanta dengan NIM 46201029. Yang keempat ada Fiona Valentine Dijole dengan NIM 46201047. Yang kelima ada Yeni Laurika Rajaguku dengan NIM 46201050. Yang keenam ada Aprina Tepmul dengan NIM 46201407. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada Okta Obdana dengan NIM 46201442. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja pada pemaparan materi. Respirasi atau pernafasan. Pengertian, pernafasan atau respirasi merupakan sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat serta penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Fungsi sistem pernafasan atau respirasi: pertukaran gas O2 dan CO2, keseimbangan asam basa, fonasi, pertahanan tubuh, dan metabolisme paru. Komponen penting pernafasan atau sistem respirasi: yang pertama, ventilasi, kemudian respirasi eksternal, ketiga transport gas, dan keempat respirasi internal. Kita akan membahas tentang organ dan struktur sistem respirasi. Nah, yang pertama kali itu yaitu kita menghirup udara melalui rongga hidung ataupun mulut, masuk melalui faring, lalu ke laring, lalu menuju ke trakea. Setelah itu menuju kembali ke bronkus, lalu ke bronkiolus, lalu disalurkan ke seluruh bagian paru-paru kita. Nah, selanjutnya adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya pertama kalinya udara. Nah, di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut dan juga ngutus. Nah, rongga hidung juga bertugas untuk menjaga udara ataupun tekanan udara di dalam rongga hidung. Nah, udara mengalami perlakuan penyaringan dan penghangatan juga. Kita akan membahas tentang faring. Faring disebut juga sebagai tenggorokan. Nah, di mana faring ini memiliki bentuk seperti pipa dan panjangnya itu 15 cm. Saluran faring dimulai dari belakang hidung menuju rongga mulut hingga ke batang tenggorokan. Faring juga merupakan persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dan juga saluran respirasi ataupun trakea. 3 bagian dari faring yaitu yang pertama nasofaring. Nasofaring ini adalah daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Yang kedua yaitu orofaring. Nah, orofaring ini yang membuka ke arah bagian rongga mulut. Dan yang ketiga ialah laryngofaring. Ini membuka ke arah area laring kita. Jadi, laring ini dia terletak di bawah faring. Laring ini merupakan pangkal dari tenggorok. Laring juga tersusun oleh tulang lawan. Laring memiliki fungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Nah, di dalam laring, tepatnya di atas laring, ada namanya glotis. Glotis ini akan menutup jaringan epiglotis saat ada makanan yang lewat. Nah, laring ini juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Setelah faring, ada yang namanya trakea. Trakea ini memiliki 3 lapisan. Lapisan terluarnya adalah terdiri dari lapisan jaringan ikat. Lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Lapisan terdalamnya terdiri dari jaringan epitel bersilia dan fungsinya untuk menghasilkan lendir untuk menangkap benda-benda asing yang bersamaan dengan udara saat masuk ke paru-paru saat kita melakukan pernapasan. Dan yang kelima, bronkeus. Bronkeus merupakan cabang batang tengkorak. Jumlah hanya sepasang menuju ke paru-paru kanan dan kiri.
Dinding bronkeus terdiri atas 3 lapisan, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkeus tidak berbentuk lingkaran sempurna. Dan yang keenam, bronkeolus. Bronkeolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkeus. Sel-sel epitel bersili pada bronkeus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkeolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkeus akan berakhir pada alveolus. Paru-paru dan alveolus. Paru-paru manusia berjumlah sepasang kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh serabut pembungkus paru-paru yang dikenal dengan alveolus. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat kantung udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilingkupi kapiler darah, sehingga memungkinkan terjadi difusi gas. Mekanisme pernapasan pada perut. Pernapasan dada. Tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antara tulang rusuk. Volume rongga dada membesar atau inspirasi, dan udara keluar tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk berelaksi. Volume rongga dada mengecil atau ekspirasi. Selanjutnya yaitu pernapasan perut. Pada pernapasan perut akan terjadi inspirasi dan ekspirasi. Pada pernapasan inspirasi atau nafas masuk, maka otot diafragma akan berkontraksi, diafragma mendatar, dan volume rongga dada akan membesar. Sebaliknya, pada ekspirasi atau nafas keluar, maka otot diafragma akan relaksasi, otot perut akan berkontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, dan volume rongga dada lebih mengecil. Macam-macam volume pernapasan. Yang pertama, volume tidal atau TV sekitar 500 mili udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa. Yang kedua, volume cadangan inspirasi atau IRV sekitar 3100 mili, yaitu tambahan udara yang dihirup secara paksa setelah TV. Yang ketiga, yaitu volume cadangan ekspirasi ERV sekitar 1200 mili, atau tambahan udara yang dihembuskan secara paksa setelah TV. Yang keempat, yaitu volume residu atau RV sekitar 1200 mili, yaitu udara yang masih tersisa di paru-paru setelah ERV dihembuskan. Yang terakhir adalah macam kapasitas pada pernafasan. Yang pertama yaitu kapasitas paru total atau TLC sekitar 6000 mili. Ini adalah maksimum jumlah udara yang dapat mengisi paru-paru. TLC sama dengan TV plus IRV plus ERV plus RV. Dan yang kedua kapasitas vital atau visi sekitar 4800 mili. Dan ini adalah udara yang berakhir setelah sepenuhnya menghirup. Visi sama dengan TV plus IRV plus ERV. Yang ketiga yaitu kapasitas inspirasi atau isi sekitar 3600 mili. Dan ini maksimum jumlah udara yang dapat terinspirasi. Isi sama dengan TV plus IRV. Dan yang terakhir yaitu kapasitas residual fungsional atau FRC sekitar 2400 mili. Dan ini adalah jumlah udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi yang normal. FRC sama dengan RV plus ERV. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kami harap apa yang telah dipaparkan tadi terkait sistem respirasi pada manusia tidak saja hanya didengarkan, namun juga dapat dipahami dan dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi kita semua.